Warta Sastra. Sastra Melayu Rendah merupakan karya sastra dengan bahasa Melayu rendah. Istilah Melayu rendah sendiri dicetuskan pada periode Balai Pustaka. Balai Pustaka adalah penerbit yang dipelopori Belanda. Belanda melakukan sensor terhadap setiap terbitan. Maka, bahan bacaan dan karya sastra yang terbit selain dari Balai Pustaka disebut sebagai sastra liar. Andri Wicaksono dalam pengkajian prosa fiksi yang terbit pada tahun 2017 mengungkapkan, sastra liar seperti yang dimaksud Belanda pada masa tersebut adalah karya-karya sastra yang ditulis peranakan Tionghoa yang menggunakan bahasa Melayu rendah. Orang-orang Tionghoa merupakan perantau yang menjadi kaum minoritas. Mereka tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, hidup berdampingan, juga menikah dengan orang lokal. Bahasa yang digunakan sehari-hari merupakan peralihan dan penyesuaian dengan bahasa ibu mereka. Bahasa tersebut juga mempengaruhi karya sastra mereka. Dilansir dari Kesusastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia Jilid 1 yang terbit pada tahun 2002, disebutkan bahwa dalam sastra mereka yang ditulis dalam bahasa lisan sehari-hari, terdapat juga kata-kata dalam bahasa Jawa atau dialek setempat lainnya seperti Sunda, bahkan seringkali Belanda. Meski tidak dapat terbit di Balai Pustaka, peranakan Tionghoa membangun percetakan sendiri pada tahun 1870-an. Dua karya yang mengawali masa itu adalah Lo Fen Kue, karya Kou Peng Liang, dan Cerita Oi Si, karya Tio Chin Bun. Penulis peranakan Tionghoa yang berada di wilayah Jawa antara lain Lee Kim Hock, Bun Sing Ho, Tan Teng Ki, dan Tan Huelu. Sementara yang berada di wilayah Sumatera yaitu Na Tian Pie. Salah satu karya Lee Kim Hock berjudul Chit Liap Seng terinspirasi oleh novel Prancis Les Tribulations d'un Sinoy en Cine karya Jules Verne dan novel Belanda Klaasje Deventer karya J. van Lennep. Seolah ingin memperkuat kekuasaannya, Belanda tidak hanya mendiskriminasikan terbitan peranakan Tionghoa. Balai Pustaka juga menolak setiap terbitan yang memiliki nuansa kritik sosial atau yang membangkitkan semangat perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan. Karya-karya lain yang termasuk dalam sastra Melayu rendah, misalnya Mata Gelap, Student Hijau, Syair Rempah-Rempah, dan Rasa Merdeka karya Mas Marco. Ada juga Hikayat Kadirun karya Semaun. Dalam perkembangannya, diskriminasi dan penggolongan sastra Melayu rendah ini tidak hanya terjadi pada peranakan Tionghoa, namun juga kepada semua sastrawan yang memunculkan semangat kebangsaan dalam karyanya. Baru saja Anda ikuti Warta Sastra, persembahan FM 91,2 Radio Kota Bati.